Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. welcome to Baca Podcast yang menginspirasi. Nah, kali ini adalah podcast perdana kita Ya. bersama salah satu lurah milenials, teman-teman. Ya. Nah, kalau belum ada yang tahu, ini bisa dulu perkenalan. Jadi nama saya Andi Rian Halid, Mm-mm. SSTPMH, biasa dipanggil Rian. Iya. Saya selaku kebetulan menjabat sebagai kepala kelurahan di salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Pangkep, Mm-mm. khususnya di Kelurahan Bonto Perak. Oke. Oke. Nah, sekarang itu pangkatnya jadi lurah aja. Sekarang masih lurah. Masih lurah. Masih lurah. Masih Sejak lurah. tahun 2016, tapi Oh, udah lama Udah dong lama. berarti. udah 5 Waduh, tahun. Udah 5 tahun. Iya, ini udah 2021. Hmm. Oke deh. Kalau gitu, udah siap ya ditanya-tanya? Insya Allah Udah siap dikupas tuntas kan kalian? kupas. Oke. Oke deh, kalau gitu. Mari kita kupas kakariannya hari ini. Jadi, gini, hobinya kakak sebenarnya apa? Hobi saya banyak sih, tapi saya prioritasnya cuma 2. Biasa yang Apanya? sering saya lakukan itu Nyanyi. seminggu ya nyanyi. Oh. Kadang-kadang sih Nyanyi. yang paling rutin itu main futsal. Oke, main Olahraga. futsal. Kalau nyanyi biasa suka di mana? Di studio? Enggak, biasa cuma main-main iseng-iseng aja di rumah, biasa main-main Suka gitar, cover lagu juga? cover lagu, tapi Oke. suaranya nggak pas-pasan sih. Masa sih? Tapi Kita bisa tes-tes nggak nih? Bisa tes-tes nggak nggak ada nih? gitar sih. Nggak ada gitar. Guys, bisa ada gitar? Atau akustikan lewat YouTube gitu? Oke, nanti aja ya lain kali. Ya, Nah, oke, cita-citanya kakak dulu itu apa? kalau berhubung dengan cita-cita, ini cerita awal saya Mm-mm. sebelum menjadi Iya, PNS. sebelum Ini jadi masih PNS. SMA. Saya masih ya namanya anak SMA ya, masih bingung-bingung. Masih labil. Iya, Ya, masih masih labil, labil. masih bergaul sama teman-teman. Ya sekarang masih bergaul juga sih. Cuman dulu itu cuma aktif sekolah, ikut ekskul, paskibraka, emang main bola gitu-gitu. Tapi pas udah mau tamat ini saya juga bilang, waduh, saya mau jadi apa ini nanti ya. Ini sempat terlintas Ya di pikiran. sempat terlintas di pikiran saya bakalan jadi apa ini saya udah mau tamat ini kan. Jadi akhirnya, tapi emang dari awal saya niat untuk, maksudnya untuk kuliah yang seperti di universitas umum yang seperti biasa itu agak kecil, nggak tahu kenapa. Jadi saya pengennya itu tamat, saya cari jalan yang udah langsung kerja. Udah langsung kerja. Saya sempat daftar Akpol dulu. Iya. Tapi jatuh. Iya. Saya daftarnya barengan sih sama IPDN. Oh ya, jadi saya alumni jelas. IPDN juga. Angkatan 20. Masuknya 2009, tamatnya 2013. 13. Tunggu, umurnya berapa sekarang? Waduh, tahun ini udah 30 ini. Beneran? Ini nggak kelihatan umur 30 loh, Kak. Iya. Ini Agustus nanti udah 30. Oh, udah tua. Enggak, masih muda sih kalau 30. Buat laki-laki ya. Buat laki-laki. Tapi ya gitulah. Jadi saya coba tes masuk IPDN, alhamdulillah 1 kali tes saya lulus. Ya udah saya jalanin sampai sekarang. Saya udah PNS sejak tahun 2012. Jadi 2012. Udah jalan 9 tahun ya. Tahun depan udah 10 tahun pengabdian jadi ASN. Jadi seperti itu. Jadi untuk kepikiran mau jadi apa itu sampai saya mau ujian apa dulu sih? Ujian apa sih itu? Tes UN ya? Iya, UN. Ujian saya nasional. masih belum tahu bakalnya. Tapi saya nggak ada sama sekali mau ke perguruan tinggi. Saya pengennya langsung ada nggak sih yang langsung kerja gitu. Mikirnya biar praktis aja gitu kan. Saya mikirnya ya. Kalau kuliah yang biasa kan mikir lagi kayak ini mau ngelamar ke perusahaan mana gitu kan. Oke. Kalau di PDN susah-susah nggak sih? Gampang susah. Ketat juga. Kalau ketat ya. Iya, jadi kan? Semuanya serba diatur. Kita mulai bangun jam 4.30 itu sholat subuh, habis itu aerobik pagi. Jadi udah dari awal bangun sampai tidur lagi itu sudah diatur waktunya. Iya, udah terschedule gitu. Nah, kalau di PDN itu kan terschedule. Abis keluar dari PDN beda lagi dong, Kak. Beda lagi. Itu gimana rasanya? Ya kan di PDN kan emang udah PNS juga di PDN pada saat itu. Tapi pas keluar di PDN inilah dunia kerja yang benar-benar udah real dunia kerja yang saya jalani.
sampai saya pensiun nanti. Jadi pertama awal kerja itu saya menjabat sebagai staff. Jadi ya suka duka apa segala macem, udah sampai bikin surat, ngantar surat segala macam itu udah pernah. Udah pernah Ya, dirasain ya. ya tapi saya gitu, saya syukurin, saya Heeh. jalanin. Ya banyak orang yang mau kerja belum dapat kerja, saya Iya, benar. kembalikan kepada diri saya sendiri. Wah, kalau saya nggak syukuri, saya nggak nikmati pekerjaan saya ini, saya yang stres sendiri. Jadi saya nikmatin apapun saya disuruh sama atasan saya Dilakuin aja saya dulu. iyain aja dulu. Iyain aja Urusan dulu. belakang bisa atau enggaknya itu yain Iya, aja benar dulu. benar Nah, benar. karena nanti kan banyak cara juga kan, Iya. bisa bertanya apa segala macam. Oke deh, kalau di PDN itu kan biasanya ada kayak disuruh dinas-dinas keluar gitu ya? Iya. Pernah dinas di mana aja? Pertama saya ini setelah jadi PNS nih. Iya, Setelah PNS saya staff dulu di Dinas Pendapatan Daerah, yang sekarang udah ganti nama sih jadi Badan Pendapatan Daerah di saya- Makassar. di Pangkep. Oh, di Pangkep. Jadi saya awal lulus jadi aturan dulu, sekarang beda lagi sih aturannya di PDN. Jadi aturannya Iya. dulu itu kita masih dipulangkan ke daerah kita, asal daftar kita masing-masing. Jadi pas tamat sempat magang dulu di kantor gubernuran beberapa bulan, habis itu keluar SK penempatan di daerah masing-masing. Menjadi staf. Menjadi staf dulu. Staf. Dan Jadi sampai sebenarnya. sekarang baru jadi lurahnya Iya. Pangkep. Oke. Tamatnya kan 2013 ya. Iya. Saya jadi staf dari 2016 itu saya udah menjabat sebagai lurah. Oke deh, kalau gitu apakah sampai sekarang kakak ini masih jalanin hobinya nggak? Gimana cara yang ngatur? Masih. Waktu. Oh ya, waktu. Iya. Jadi Apa sekarang habis kan, pulang kerja kantor main gitar cover gitu? ya kadang seperti itu. Oh, Tapi masa? enggak Tapi sih, nggak capek? saya pulang kantor udah langsung prioritasin ke anak saya, Iya, ke istri karena saya. udah ada keluarga ya. Tapi udah itu kalau udah ketemu anak sama istri itu Capek. hilang. Bilangnya. Aduh, Itu betul sekali. enak Itu banget ya kayak nikah. 100%. Iya, enak lah. Makanya nikah. Nanti dong kalau nanti saya ya, jadi iya. nanti. Jangan buru-buru dulu. Ya, jadi kayak gitu. Paling pulang kerja capek, terus sampai rumah ketemu sama anak ya udah hilang lagi Udah hilang capeknya, lagi. main-main. Kadang main gitar, terus ada anak juga. Nah, itu sering dikerocokin nggak sama anaknya? Iya. Sering ya, kayak gimana? Diganggu-ganggu. Udah bisa ngomong. Udah bisa dikit-dikit karena baru 1 tahun. Oh, baru 7 1 tahun. bulan. Jadi manggilnya apa? Manggilnya Ayah, papa. papa. Manggilnya Bapaknya papa. lagi main gitar, anaknya papa. Ikut-ikutan gitu. Iya, dia kadang Digejokin. megang gitar saya juga. Pengen Siapa tahu mau jadi musisi anaknya nanti bisa jadi lah, Ya, Kak. kebetulan kan perempuan. Oh iya, oke, perempuan ya. Ya, gitulah kalau pulang kantor ya seperti itu. Kadang disisihkan, ya harus disisihkan waktu Iya, untuk disisihkan keluarga waktu. lah. Itu yang paling penting menurut saya. Oke deh. Terus apa alasannya kakak memilih jadi PNS itu tadi sih ya? Ya. Pertama kali. Tapi alasan saya emang itu jadi PNS itu yang poin plusnya di antara saya, bukan berarti bilang yang lain. Tapi kalau di PNS itu kita kan terjamin sampai pensiun pun kita masih dapat Masih dapat pendapatan. gaji, Iya, pendapatan, walaupun ya nominalnya sesuai pangkat akhir kita kan. Jadi itulah saya yang pertama, karena memang saya mau langsung kerja, mau langsung betul-betul yang dapat kerja. Jadi saya memilih alternatif seperti itu. Saya pengen kuliah di IPDN. Ya kemarin daftar Akpol tapi nggak lulus. Tapi intinya saya pengen yang langsung kerja lah. Gitu biar gak aja. ribet, Biar nggak ribet, biar nggak mikir. terlalu ngebebanin orang tua. Iya, benar-benar. Gitu aja. Rata-rata sih emang alasannya yang ikut PNS tuh pingin banget ini Ya. sih Kak, bahagiain orang tuanya Ya. gitu, biar keluarganya makmur gitu kan. Karena kan kalau di PNS ya itu tadi dapat Ya, tunjangan dapat tunjangan, pensiun ya. gitu. Kalau misalkan di kerjaan lain mungkin nggak ada, Ya. apalagi pengusaha ya. Wah, kalau Kalau pengusaha mah modal besar iya. ini dipikirin terus aja Iya. pengeluaran pendapatan berapa Lain lagi gitu. kan, Iya, beda lagi. jalurnya. Oke, kalau selanjutnya bagaimana sih jalan ceritanya perjuangan kakak sampai jadi PNS? Wah, Gimana? jalan perjuangannya. Iya. Jadi yang pertama itu saya itu minta restu dulu kan sama orang tua saya kasih tahu, "Ma, Pak, saya mau daftar ini." Tapi saya nggak dibantu sama sekali, mulai dari berkas saya yang ngurus sendiri, dulu masih manual, belum online kayak Iya, sekarang. belum online Iya. sekarang.
kita masih ke BKD ngambil berkas sendiri, tulis berapa rangkap, kumpul, tunggu tes macam segala macam. Dan itu saya juga melakukan persiapan, saya juga bimbel juga, Mm-mm. psikotes yang kayak gini kan dulu belum ada ya. Iya, Jadi dulu belum. masih tesnya tertulis, psikotes, dan juga fisik juga ada. Iya. Kalau di Jadi PDN pasti mm-mm, nilai fisik juga. kesehatan juga Iya, luar dalam. luar Jadi dalam. kan ada batas tinggi apa segala macam, penyakit dalam dicek juga segala macam. Jadi perjalanannya aduh betul-betul ya, kalau mau diingat-ingat kembali ya senang dan sedih juga sih sebetulnya. 4 Tapi tahun loh ini. nggak ada yang emang bener-bener mudah sih, pasti Ya, susah pengorbanan susah juga. dulu, pengorbanan dulu. Dan saya yakin adik-adik saya juga ngerasain hal yang sama Iya, seperti benar-benar. saya ya. Sama itu pun perjuangan juga ya. Tapi kan intinya itu saya minta restu dulu Terus sama dulu orang sama tua orang dulu tua. ya. Berkat doanya juga lah dia kan Iya. kita bisa sampai sekarang ini. Makanya saya kalau nginget-inget dulu pada Ngeri. iya, maksudnya saya juga sampai pikir saya bakalan jadi apa ya nanti ini kayak Oh, gini. bener. Ini ya SMA saya kayak gini, nilai saya cuma segini, standar-standar aja. Tapi jangan salah, itu kan bukan standar buat masa depan kita kan. Setelah sekolah itu ya barulah kita di situ fighting menghadapi dunia yang nyata, untuk dunia kerja dan lain-lain. Jadi ya kalau bicara suka duka pengalaman itu aduh, Ada yang kalau paling diinget nggak suka dukanya? Atau dukanya paling banyak? Atau gimana? kalau tingkat 1 kebanyakan duka lah. Diapain emang? Biasanya diapain Oh sih? enggak sih. Cuman adaptasinya, Oke, adaptasi adaptasi. jamnya yang dulunya kita mau main Nggak bisa bisa. jam berapa aja, Heeh. sekarang kan udah Ketat. diatur ya, masalah makan juga diatur segala macam. Jadi saya sempat pikir aduh, mama saya sampai bilang kok mau sekolah di sini, tapi kan saya yang jalanin kan saya. Iya, benar. Yang jalanin saya yang memilih ini, apalagi sebagai laki-laki kan malu kalau kita mundur belum selesai kan. Belum selesai Iya, baru mulai udah minta udah mundur. mundur ya. Mm. Jadi gitulah, hadapin aja lah. Oke, kalau itu dukanya tadi ya, awal-awal. Ya. Kalau sukanya apa yang paling diingat? Pas Sukanya momen-momen lulus mungkin. suatu kebanggaan sendiri Mm-mm. bisa lulus di sini, karena kan di angkatan saya pribadi dari ribuan orang yang tes terima cuma 91 orang, dan itu kita belum dinyatakan sebetulnya sepenuhnya lulus, itu cuma baru lulus untuk menjalani pendidikan. Oh, masih ada lagi tahapnya. Ya tahapnya itulah seleksi Banyak. alamnya kan, Banyak juga ya maksudnya tahapnya. seleksi alam selama 4 tahun itu tergantung gimana kita membawa diri kita di kampus kita kan, di asrama. Kalau kita gak ikut sesuatu aturan ya udah kita bisa di DO juga kan, jadi kan rugi juga. Iya, rugi juga. Udah tes, sudah banyak perjuangan, tapi ujung-ujungnya berhenti di tengah jalan hanya karena ya mungkin egois atau apalah. Jadi selama sudah pas dinyatakan lulus itu saya juga wah ini baru mulai ini, justru bukan titik terakhir, tapi kita harus jalan 4 tahun inilah yang harus dijalanin 4 tahun. Jadi kita harus betul-betul ngikutin aturan. Jadi prinsip saya kalau mau belok jangan patah lah. Gimana cara belok nggak patah? Iyalah, nikung aja Oh, pelan-pelan. niku. Kalau Mikir tuh tadi patah. itu berarti kita udah nggak bisa diperbaiki Oh iya, lagi. benar-benar. Kalau Iya. belok kan masih bisa dilurusin ya gini. Oke. Itu tadi sukanya gitu. Suka dukanya. Ada lagi nggak momen yang diinget-inget? Ya, kalau masalah pengalaman saya semester 1 ya udah hampir nggak bisa lanjut ke semester 2 hanya gara-gara masalah sepele saya. Berat juga ya kalau Iya, gara-gara itu. masalah perkuliahan. Jadi di kampus itu dulu ada kayak semacam dinas dalam, dinas luar. Ya kesalahpahaman, miskomunikasi Iya, antara saya miskomunikasi. dan dosen. Jadi sampai dosen saya itu marah sekali sama saya, dia bilang saya nggak bakal ngikutin kau ujian semester 1 ini. Sampai nangis itu. Saya bilang ini gimana ini, saya Terus mau gimana ngelanjut. caranya akhirnya bisa ikut ujian? Ada jalan juga, jadi saya ngejar dosennya terus sampai dosennya bilang kau nggak usah sok-sok ngejar saya, sekarang pun kalau saya mau uji kamu bisa, tapi kau bisa nggak, digituin. Tapi tetap saya kejar terus. Dijatuhin mental juga ya. Iya, mental itu aduh. Di sana luar biasa guys. Karena- Kalau kalian pengen ikut di PDN mungkin Ya harus siapin harus mental. siapin mental. Mental tuh paling penting soalnya Dimanapun dimanapun. nggak Iya, mesti benar. di PDN, di dunia
dunia kerja nyata pun Ha. mental harus dihadapi, apalagi seperti sekarang saya sebagai lurah yang saya harus hadapin kan masyarakat mulai dari umur 0 sampai Iya umur bener. Sampai yang tua banget iya. harus Coba dihadapin. bayangin aja saya pertama jadi lurah itu umur 25 tahun. Oke. Umur 25 tahun itu 25 masih tahun. muda. Muda sekali. Lurah loh guys. Iya. Lihat, ini bisa dilihat mukanya masih muda. Ini aja udah mau umur 30 ya tadi ya. 30. Umurnya kira-kira ya silahkan tebak sendiri lah ya. Kalau tadi nggak nyebut umur, mungkin kalian mikirnya kayak oh masih 24 25 gitu. Tapi masa iya sih, tapi enggak deh. Udah Iya, tua ini beneran. udah tua. Enggak Kak, nggak kelihatan. Udah punya anak nih. Punya anak ya guys. Kalian harus tahu dia sudah punya anak, sudah punya istri. Jadi kalau ada yang mau mengodok-ngodok, aduh nggak usah Jangan, dulu ya. Jangan. Oke. Pertama kali Lura jadi umur 25 tahun Iya. itu gimana rasanya sih Kak? Aduh, rasanya yang pertama itu saya kan diberikan amanah sama Pak Bupati. Mm-mm. Jadi seperti yang tadi saya bilang, saya nggak bakalan tahu kalau saya nggak memulai, saya nggak jalanin. Jadi saya terima, saya anggap itu satu tantangan. Masa orang lain bisa, saya nggak bisa. Saya juga malu sama alma mater saya kalau Iya benar. iya, kalau saya nolak. Tapi kan Kalau memang nolak. nggak bisa nolak. Jadi saya jalanin. Umur 25 tahun, saya nggak ada tahu ilmu apa-apa itu. Langsung aja Iya, jadi langsung gitu. jalanin. Jadi Jalan saya aja. masuk kantor, saya assalamualaikum, kenal sama, saya kumpul dulu staff, kepala seksi, saya kasih tahu lah, Pak Bu, saya ini nggak ada dasar apa-apa sama sekali, Mm-mm. mohon bimbingannya. Jadi itu juga jangan mau gengsi, minta bimbingan sama orang yang walaupun itu bawahan kita. Ngerasain takut nggak sih sebelumnya? Takut Terus gimana cara yang ngelawan takutnya itu? ya. Perbanyak kayak tiap hari kan kita pekerjaannya kayak pelayanan masyarakat. Mm-mm. Apapun itu belum ada, apalagi kalau sudah ada masalah masyarakat yang harusnya ini kan dimediasi oleh lurah. Nah itu pengambilan keputusannya itu yang masyarakat setuju nggak sama yang kita ambil, itu yang aduh, kalau masalah takutnya itu ya takut tapi pura-pura nggak takut. Kayak dilawan Iya, aja, diterobos aja gitu diterobos ya. aja. Karena kalau makin dirasain makin akan kayak aduh bisa nggak gitu ya. Iya, jadi Ragu. saya jalanin aja, saya harus saya bisa ini. Mengambil keputusan itu berat tapi kan kita melakukannya secara musyawarah. Mm-mm. Itu kalau misalnya ada seperti masalah warga, intern, masalah keluarganya itu memang harus dimediasi di kelurahan. Coba bayangin. Umur 25 tahun Harus mediasi. ya harus mengambil keputusan untuk masalah warganya. Itu gimana? Kalau saya sih aduh Menurut nggak kepikiran sih. iya. Terus dia bilang, "Ini apa ini anak-anak?" Iya masih yang 25 mau, tahun. Tapi enggak sih, masyarakat juga ya saya rasa tergantung pemikirannya gimana dia melihat kita sebagai, tapi dia tetap menghargai kita, jabatan kita dia hargai. Jabatan. Ya, begitupun kita harus lebih menghargai masyarakat. Jadi seperti itulah, pengambilan keputusan itu sulit tapi Ya mau nggak mau harus. Mau nggak mau Iya harus. sih, apalagi sudah menjadi alma maternya Iya. IPDN. iya, Mau nggak mau harus dijalanin Iya, karena betul daripada sekali. harus memalukan kan gitu. Nah selanjutnya nih, bahagia versinya Karian itu apa? bahagia versi saya, bahagia. Ayo loh. Bahagia biasa kan kalau ngelihat senyumnya istri bahagia. Itu udah gitu. pasti, Udah itu pasti. ibadah juga. Iya ibadah. Bahagia deh seutuhnya kayak gimana menurut versinya Karian? Saya bisa melihat keluarga saya setiap hari, itu udah bahagia. Udah bahagia banget. Itu udah bahagia, karena ya pasti kita dalam keadaan apapun, mau jatuh bagaimanapun, pasti keluarga lah Paling yang nomor akan- satu. iya, nomor satu. Mama, papa, istri, anak, semuanya lah, keluarga pasti itulah yang akan menopang kita untuk bisa bangkit lagi, saya yakin. Jadi apa tingkatan kebahagiaan saya itu, yang penting saya bisa ketemu dengan keluarga saya setiap hari. Ini Karian tinggal sama orang tua, masih sama orang tua atau pisah? Masih Masih. sama orang tua. Oh ya, pantasan Masih tadi sama. bilangnya bahagia ngeliatin keluarga. Iya, saya harus setiap hari karena saya tunggal.
Oh, anak tunggal. Saya kalau saya Oke. tinggalin orang tua saya, siapa yang ngerawat? Benar 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 Hmm, benar benar. Nah, itu. ini itu juga salah satu suksesnya Karian itu karena nggak lupa sama orang tuanya. Insya Allah ya. Ya kan, benar. Selamat dunia Jadi akhirat. iya, udah pertama kali minta restu ke dua orang Ya. tua, terus ketika sukses juga nggak ngelupain orang tuanya, Ya. tetap dijaga. Nah, buat teman-teman itu penting banget sebenarnya. Satu amalan ibadah yang memang harus kita Ya. jaga sampai mereka pun, Harus. karena kita dari bayi diurusin ya berarti kita juga harus balas mereka Kalau seperti itu. kita mau ngebales, kita nggak bakal bisa bales Iya, sih. sebenarnya nggak bisa Nggak bisa dibales, dibales. mau dikasih berapapun, Apapun. apapun itu yang mau digantiin ke Nggak dunia bisa. tuh nggak bisa. Hanya dari Karena itu saking ya. banyaknya itu pengorbanan orang tua kita gitu kan. Apalagi? Oke deh, apalagi ya? Kan ini Karian live di Instagram. Kira-kira ada nggak nih followersnya yang mau nanya? Saya ngeliat ini belum ada. Belum ada ya? Oke deh. Kalau gitu, oh iya itu tadi udah ada gitar. Apa nih? Boleh nggak sih Karian nyanyi, gengs? Karian nyanyi aja deh. Boleh? Ngetes atau mau duet? Oh bisa. Bisa dong. Tapi lagu apa ya? Hahaha, bisa dong. Tapi lagu apa ya? Ayo deh, lagu apa ya yang duet? Tahu lagunya Ari Lasso sama BCL nggak? Aduh tinggi sekali. Tinggi banget. Oh oke, aku nggak tahu nadanya Karian. Tapi kalau misalnya mau main gitar ya boleh lah, saya main lah. Mbaknya Aku aja yang nyanyi ya. Gak mau dong. Tadi kan challenge-nya adalah Karian nunjukin hobinya. Hobinya Karian kan nyanyi sama futsal. Nggak mungkin futsal di sini dong kak. Banyak kabel. Nanti lightingnya pecah semua. Aduh. Ayo dong. Lagu apa ya? Bingung kan jadi. Ayo, biasanya nyanyinya lagu apa? Lagu apa ya? Western atau Indonesia? Western mungkin, tapi pasti lagu lama deh. Enggak. Ya, soalnya udah tua ya. Aku juga suka lagu lama, cuman lebih old lagi kayak Celine Dion gitu-gitu. Waduh. Lebih ke sana lagi. Jadi kita coba lagu apa ya? Apa nih? Lagu Indonesia bisa juga. Oh ya udah, lagu Indonesia aja deh. Biar aman ya, biar aman. Iya. Sabar. Sebelum masuk ke pertanyaan terakhir. Oh, pertanyaan terakhir. Iya. Tapi jangan-jangan nanti penontonnya kabur nih denger saya nyanyi ini. Enggak lah. Kan biasa nggak live Instagram nyanyi kayak gitu? Biasa. Berarti nggak lari dong kak. Lagu apa ya? Yang biasa dinyanyiin apa? Apa aja sih? Atau Karian aja deh yang nyanyi, nggak usah duet aku. Aku dengerin aja. Gak usah duet ya? Iya. Biar nggak bingung. Oke. Ayo. Tapi nggak usah sampai habis ya. Iya, nggak apa-apa. Dari awal aja sampai ref udah. Oke. Oke. Gitu aja ya. Oke. Jangan kabur guys. Enggak. Ya, aku yakin nggak kabur kok. Oke. Ayo, bisa yuk. Betapa hancur hati, hilang gairah hidup, serasa hampa, selimuti di jiwa, tak ada lagi tawa, tahu nggak? Dan tak ada ceria, semua hilang, terkubur dalam duka. Dia kini telah pergi jauh, tahu nggak? Tahu dikit. Terbang tinggi tinggalkanku di sini. Kayaknya aku tahu refnya deh. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya, dan tak ada yang bisa mengganti dirinya.
Tuhan hanya Dia yang selalu ada dalam anganku, dalam benakku. Hafal. Oke, itu aja lah. Yeay, akhir itu kan bener bisa nyanyi emang. Bisa nyanyi, bagus enggak itu? Enggak, itu bagus. Tadi aku kayak aduh udah deh aku mendingan pergi aja gitu ya, biarin Bisa Karian sih, aja yang bisa. nyanyi. Tapi bagusnya enggak. Enggak Kak, bagus dong. Pasti ini sisa satu yang nonton. Masa sih, coba lihat di situ. Enggak dong. Tak bertambah itu live-nya. Oke. Oke, pertanyaan terakhir ya. Oke. Apa pesan dan nasihat untuk teman-teman yang akan berjuang di CPNS 2021? Ya. Buat semuanya. Buat juga. semuanya. Jadi buat semuanya, yang pertama yang terpenting itu dulu. Saya tetap ke restu orang tua dulu. Doa orang bener. tua dulu ya. Itu karena itu mujizat lah di situ. Pokoknya segala-galanya orang tua lah. Orang tua dulu Ya. pertama. Kamu mau ngambil langkah apapun itu tepat harus ke orang tua, tetap harus ke orang tua dulu. Dan yang kedua, jangan cepat putus asa, jangan cepat ngerasa gagal. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kesempatan itu Nggak datang dua ya, kali. mungkin saya pada kesempatan pertama tembus, tapi yang lain-lainnya kan kita nggak tahu, orang yang lain kita nggak tahu. Jadi jangan cepat putus asa, berusaha aja terus. Insya Allah itu usaha nggak akan nanti hasil gitu. Iya, benar banget. Iya. Yang ketiga itulah belajar, ikuti bimbel. Iya, harus. Di sini juga bagus. Bimbel CPNS cpnsonline.id. online.id. Apalagi sekarang beda pada zamannya. Saya kan dulu Iya. masih bukan sistem online. Jadi Sekarang kan sekarang udah online. up to date segala macam bener. soal, hasil langsung keluar. cepet. Keluar. Jadi kemungkinan untuk lulus murni sekarang itu lebih besar. Bukan berarti saya bilang kemarin saya nggak lulus murni, tapi ini merupakan satu acuan buat kalian yang para pejuang CPNS yang baru mau mendaftar. Kesempatan untuk lulus murni sekarang itu lebih besar daripada dulu, karena sistemnya udah langsung keluar hasil kan. Jadi lebih transparansinya lebih dapat ya. Didapatkan. Daripada kalian mikir aduh aku kayaknya nggak lolos, nggak ada orang dalam, nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Makanya saya bilang kemarin, wah ini gampang-gampang susah, tapi makin susah lulus Makin sekarang susah lulus sekarang ya daripada kayaknya. zaman saya. Apa yang membedakan sebenarnya sih? Iya, jadi dulu pada saat saya tes, umpamanya hari ini, sekarang bahasanya TKD apa ya? Iya, TKD, TIU apa ada TIU. segala macam. Itu hasilnya kita bisa menunggu sampai seminggu lebih. Iya, hasilnya satu tuh soal. satu kali tes umpamanya, Oh, kita menunggu hasilnya itu seminggu lah paling lama. Jadi kesempatan buat digeser-geser apa segala macam Oh iya kan benar bisa ya. ada, tapi sekarang kan Sekarang kan versi online. Ya. selesai ujian hasilnya keluar, Iya, rankingan otomatis. ranking otomatis. Jadi itulah kesempatan untuk lulus murni lebih besar sekarang. Dan harus berani lulus murni. Iya, jangan takut, Ya. nggak usah berputus asa karena masalah orang dalam, nggak Ya, ada. nggak ada itu, Nggak ada itu. Ya itulah doa, niat, doa, jangan putus asa. Iya. Dan juga berusaha, Usaha. Oke, belajar. itu aja. Mungkin itu aja. Itu aja. Itu aja. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Siapa tahu masih mau nambah. Nambah apa ini? Nambah lagu. Nambah lagu. Siapa tahu ada yang mau minta nambah lagu ya. Nantilah dibikin versi covernya Waduh. Karian di sini. Iya, BTW ini Karian itu adalah brand ambassadornya CPNSonline.id. Ya, alhamdulillah kebetulan dipercaya sama CPNS Online.id ya. Terima kasih. Oke deh. Oke, sudah. Oke deh kalau begitu terima kasih Karian Oke, sudah hadir di sama-sama. studio hari ini, dan juga teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di Subscribe subscribe dan share. dan Oke. share. Oke. Dadah. Ditunggu bimbelnya ya. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.